Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, thanks to our God who has given us some blessing and mercy so we can enjoy this program with good condition and situation. And secondly, thanks to our Prophet Muhammad SAW, who has brought us from the darkness to the brightness by Islam religion. The third, thanks to all of my friends who have supported me. Okay, Excellency, Miss Annie Yulianti MSI as Advisor 1, Excellency, Miss Dr. Ahyunul Jana SSC MP as Advisor 2, Honorable Miss Ramawati Ningsi MSI at Examiner 1, and Honorable Mr. Ahmad Hanafi MSc as Examiner 2. Okay, I am Diani Wayuningsih. I will presentation about my research. The title is Antioxidant Activity Test and Phytochemical of Moringa olivera chocolate, the result of ultrasonic extraction with drying variation. Point of presentation, background of the research, aim of the research methodology, and result conclusion. The prevalence stunting in Indonesia at 27 until 2019. Stunting is a core problem in the children who have malnutrition. The children in general less height than the adult children. WHO has established country that have malnutrition is only 20%, but Indonesia is still high. In this chart, for example, in 2013, the stunting in Indonesia is 7.2%. And then the children is very like chocolate, right? Yeah, because the chocolate is the taste is very delicious and very nice. But their parents afraid about their vegetables if they dislike vegetables. And then the solution is fortification food. What is fortification food? Fortification food is add Moringa olivera in the chocolate. Moreover, in several food like that. Several food can make be bakpia, ice cream, and then soup. Soup in my village, soup kelor, the name is soup bening. And then capsule for everyone. It is a very help in our daily life. And then candy for everyone who the people is, I think dislike capsule, so can eat candy. Yeah. After that, benefits of Moringa olivera. Anti-cancer, anti-breast cancer, NCP7, anti-hypertension, anti-diabetes, antibacterial, cardioprotective, and lowers cholesterol. The health benefit of chocolate is anti-cancer, minimize the risk of stroke, reduce the risk of cardiovascular disease, prevent Alzheimer's, lower blood pressure, and better move cognitive abilities and cardiovascular health. Why must Moringa olivera for? In the fresh Moringa olivera, it contains 3 times the potassium of banana, 4 times of vitamin A of carrots, and 3 times iron in spinach. But if we make Moringa olivera for, this vitamin can increase because the concentration has increased to about 15 times the potassium of banana, 10 times the vitamin A of carrot, and 25 times the iron in spinach. The word of God about good plan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. It means, and don't they know how many kinds of God plants that we got creates on each. Asy'ara
7. Formation of free radical. Free radical is very dangerous in our daily life. Why? Because free radical is not stable. Oxygen. The molecule when not contact with oxygen, they are very stable. But when contact with oxygen, the molecule is lost electron. The molecule that lost electron, it is called free radical. Yeah, free radical is a natural product in our metabolism cell. However, bad habit and environmental and bad habits such as ultraviolet and then smoking and junk food is again and radiation I mean it is can make increase our free radical in our body. So we need antioxidant, moreover in food. The reason use ultrasonic extraction source Peralta Jimenez and Kenris Mesias. The sample is cocoa bean and chocolate products. Extraction ultrasonic versus stirrer. The result is ultrasonic is a best. And then cook clean at 2013, the sample is brown rice. Using extraction ultrasonic versus stirrer. And the higher is using ultrasonic extraction than conventional method. Aim of the research to know the EC50 value of direct sun, partial set Moringa olivera, chocolate, and the other sample. And the second is to know secondary metabolite of sample. And the third, to know functional group FTIR spectra of direct sun and partial set. Methodology on September and 20. The first is sample preparation, and then make Moringa olivera chocolate. Number 3 is ultrasonic extraction. Number 4 is antioxidant activity with the BBH method and phytochemical test and FTIR. And then the last is result. Yeah, it is a direct sun and partial set about total moisture. Direct sun have 8.22%, and partial set have 9.79%. According, the total moisture is under 10%. Why? Why must under 10%? Because to reduce microbial ultrasonic extraction using distillate water and for 20 minutes. The result of yield, the best yield is chocolate, direct sun and chocolate, because the compound of chocolate there is glucose, and then vegetable fatty acid, and cocoa powders, and then emulsifier. So the yield is very increased. Then Moringa olivera. Maximum wavelength of DPPH is 17.1 nanometer. And then antioxidant activity is about direct sun chocolate, it is negative. Why negative? In the concentration 50 ppm. Why? Because there are several factors. The first factors is in the compound direct sun of chocolate, it is not synergis.
And then the limit instrumentation cannot detect. EC50, the best IC50 is vitamin C. And then Direxan about 91. EC50 of Direxan, chocolate, and partial shade is now can add in chocolate. It is not synergist. So the EC50 is weak. Phytochemical test. Direxan, partial shade, and Direxan chocolate and partial shade chocolate. It is contains flavonoids, tannins, saponin, and triterpenoids. But chocolate, it just contains flavonoid, saponin, and triterpenoid, but not contains tannin. Flavonoid, if positive, it is can change the color red or orange. And tannins, if positive, change to greens. If the positive one, yes, bring the pen of, solvent. EC, single bond, sp2, and so on. The conclusion, the highest is direct for 21.9 ppm and partial 14. Oh, sorry, 400 and partial set. And then indirect side chocolate and partial set chocolate are flavonoid, tannins, saponin, and triterpenoid. Well, C, chocolate. Halo, loading ya? Halo? Iya, Bu En. Oke, Sudah. alhamdulillah. Terima kasih, Diani. Berikutnya siapa ini, Pak Hana? Sama-sama. Oh, Bu Rahma terlebih dahulu. Bu Rahma. Bu Ayun aja aku tak dulu pikir penguji apa-apa. utama kok Tuas Sinau. Tuas tak mau. Bu Ayun aja dulu nggak apa-apa, Bu En. Siraman aku gampang, aku 5 menit cukup. Iya. Aku 5 menit cukup, wes Bu Rahma. Siraman rohani dulu aja, tinggal terus sih. Monggo Bu Ayun. Ora, tapi lagi aku mau penguji kimia ya. Mari jangan-jangan aku kayak gak tahu. Uji proposal. Wes monggo Bu Rahma, monggo sana ilzam. Arek lagi dolen kok nang sekolah alam Ibu. Oh iya. Iya kelali kayu kate anu ya. Arek wis kadung seneng merconan ya Bapak. Ya, Bu Rahma. Teman-teman lain saya juga sebentar aja kok. Bu ini selak itu loh. Bu ini selak semaput iki. Uji jam 2 nanti. Berikutnya jam 2 ada lagi. Ya makan Bu ini selak semaput. Semangat Bu ini, semangat. Semangat. Ya. Bismillah. Matur nuwun Bu Eni dan juga Bu Ayun. Sama-sama Bu Rahma, monggo. Ya, bertanya ke sini dan memberikan masukan. Diani, kemarin kita sudah coba ya lihat di naskah Anda. Itu ada beberapa yang masih typo, tentunya randemen. Harusnya kan randemen ya. Dan beberapa hal itu coba tolong dicek sekali lagi ya. By the way, juga selamat Anda sudah memasuki fase akhir menuju ke SSI. Semoga nanti terbuka jalan lebar, pintu rahmat Allah, rezeki Allah.
ke depannya dan dapat dijadikan apa ya, bekal lah untuk bermanfaat Amin ya rabbal alamin. umat di kemudian hari ya Diani ya. Amin. Amin. Coba Diani, tolong dijelaskan tujuan penelitian Anda di sini apa Diani? Untuk mengetahui EC50 dari sampel kelor angin, kelor jemur, coklat kelor jemur, dan coklat kelor angin. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder dalam kelima sampel tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui gugus fungsi dengan menggunakan karakterisasi FTIR. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian Anda melihat data yang sudah Anda hasilkan di penelitian ini dalam menjawab tujuan penelitian Anda? Datanya sudah sesuai, Bu. Tetapi untuk yang FTIR itu tidak semuanya. Coba dijelaskan dulu lah pola dari IC50 yang Anda dapatkan, baru kemudian ke FTIR. Oh iya. Dari antioksidan, dari aktivitas antioksidan, kelor jemur itu memiliki ini DS ini ya Bu, memiliki EC50 391,9 ppm dan kelor angin memiliki 442,1 ppm. Sedangkan kalau coklat saja itu 419,4 ppm. Apabila kelor ditambahkan coklat, itu akan menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan. Begitu juga dengan kelor angin, bila ditambah coklat juga aktivitas antioksidannya itu menurun. Kenapa? Yaitu karena di alam itu ada yang bekerja secara sinergis, ada juga yang tidak bekerja secara sinergis. Nah, dalam penelitian ini tidak sinergis seperti itu. Faktor lain lah, kemudian apa? Kemarin sudah kita bahas juga. Iya, faktor lain juga adanya yang negatif ini, aktivitas antioksidan negatif yang pada coklat ini. Kenapa kok negatif? Bukan. Faktor lain yang membuat ketika kelor itu ditambahi dengan coklat itu IC50-nya jadi menurun gitu. Bukan menurun ya, bertambah. Jadi potensi antioksidannya yang menurun ya kan, IC50-nya meningkat gitu kan. Nah, penyebabnya apa? Selain tadi itu antara sinergis dan antagonis, kemudian apa yang terjadi? Interaksi apa yang bisa terjadi antara coklat dan kelor sehingga IC50-nya jadi meningkat? Di aktivitas antioksidannya itu rendah sehingga IC50-nya meningkat. Jangan mulut lah yang jawab. Kemarin kayaknya sudah kamu tulis di sini kan? Kamu juga bisa jelaskan waktu konsultasi, kok sekarang hilang? Anda juga sudah cantumkan penelitian sejenis yang itu mempunyai pola yang sama. Iya Bu. Menurut Baikar et al. Itu dia meneliti black carrot. Jadi black carrot diuji aktivitas apa Bu? Black carrot. Oh iya, black carrot. Ya, sorry Bu. Black carrot diuji sendiri saja itu kapasitas aktivitas antioksidannya tinggi. Kemudian ditambah coklat kompon juga sama, kapasitas aktivitas antioksidannya itu menurun. Tetapi dengan dilakukannya penambahan black carrot semakin banyak itu menyebabkan kapasitas antioksidannya juga semakin tinggi. Jadi semakin banyak penambahan black carrots, maka
kapasitas aktivitas antioksidannya juga semakin tinggi. Nah, ini apa yang Anda maksud dengan interaksi protein polifenol itu? Menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan. Apa Itu yang ya, maksudnya? itu yang ada di penelitiannya Baker itu. Iya kan, bisa Anda kemudian jelaskan, Anda analogikan, dan Anda gunakan untuk mendukung data yang ada di penelitian Anda. Ini kan, ini berhenti nih. Ini jadi makin nggak jelas, apalagi tadi ketika Anda katakan kapasitas antioksidan menurun, tapi seiring dengan penambahan black carrot yang semakin bertambah akan meningkatkan aktivitas antioksidan. Banyak meningkatnya. Anda nggak jelaskan di sini. Apa yang menyebabkan fenomena adanya interaksi protein polifenol menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Interaksi seperti apa yang dimaksud dan bagaimana interaksi tersebut dapat menurunkan aktivitas antioksidan? Belum ke sana, Bu. Ya, jadi tolong untuk dipahami lagi Baikar ini, penelitian Baikar itu, coba nanti pada saat revisi ya, itu Anda tambahi lagi di sini. Jadi tidak kemudian berhenti di antagonis dan protagonis ya, tapi kemudian Anda tahu dari sisi molekuler lah, interaksi apa yang terjadi ketika, walaupun tidak sampai ke sana data Anda itu, parameter yang Anda lakukan, juga instrumen yang Anda gunakan pada penelitian ini tidak mendukung kesimpulan untuk mengarah ke tingkat molekuler, tapi paling enggak dari studi referensi kan itu bisa dilakukan. Paham ya, Dian ya? Oh iya, iya Bu. Ya, dari studi referensi itu bisa dilakukan. Toh ini juga yang jadi bahasan kita di awal waktu revisi setelah seminar hasil, begitu kan ya? Oke. Ya, jadi saya harapkan ada penjelasan yang komprehensif dari sini. Anda jelaskan dari tataran molekuler gitu. Gambaran sudah saya kasih petunjuk ya, kasih hint gitu. Apa sih kandungan dari coklat itu? Kenapa ketika coklat itu berdiri sendiri, kelor berdiri sendiri, dia mempunyai IC50 sekitar 400-an, tapi ketika dijadikan satu itu bisa jadi double bahkan triple ya di coklat kelor angin itu, ya kan? Bisa triple gitu. Apa yang terjadi? Nah, itu hal yang menarik untuk dilakukan studi literatur. Apalagi tadi Anda katakan ketika ditambah kalornya, ya berarti kalornya ditambah, komposisinya itu diperbesar. Saya nggak tahu nanti komposisinya berapa diatur. Kalau Anda di sini berapa? Komposisi coklat dan kalornya berapa? Komposisi kelor 500 mg, kalau coklat 4 gram. Nah, berarti berapa banding berapa itu? 500. 500 dibanding 4. Iya, berapa tuh? 1:100 bisa kan? Iya, Bu. Nah, kan kalau anggap kita 5:100. Nah, terus di penelitian yang siapa tadi, Baikar tadi, itu komposisinya berapa? Yang dikatakan meningkatkan aktivitas antioksidan itu berapa komposisinya? 25. Banding berapa? Kurang tahu kalau coklatnya, Bu. Cuma penambahannya itu 25, 50. Nggak bisa, Anda cuma hafal sebagian, tapi sebagian lagi Anda lupakan. Padahal itu sama-sama penting untuk dijadikan acuan, mengambil kesimpulan, dan kemudian dilihat apakah itu memang selaras dengan metode yang Anda gunakan, sehingga bisa digunakan untuk mendukung data Anda. Itu ya. Di bagian situ itu yang saya minta tolong untuk dipertajam lagi. Nah, kemudian dari uji fitokimia, gitu. Tadi Anda sudah sampaikan. Nah, dari uji fitokimia untuk coklat juga dengan apa? Coklat aja juga dengan coklat kelor itu komposisinya bisa dikatakan hampir sama, ya nggak? Iya, sama, Bu. Ya. Cuma yang beda coklatnya itu. Ya, hanya di bagian tanin kan, ya? Iya, Bu.
Oke lah, kita bandingkan aja antara Kj Ka dengan CKJ CKA gitu. Itu tadi kan ada yang sampai triple ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat begitu ya, 2 kali lipat lebih. Padahal dari segi komposisi fitokimia itu sama gitu. Kenapa ya? Kok gitu ya polanya ya? Karena tadi itu adanya senyawa yang tidak sinergis, sehingga tidak mendukung untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. Nggak bisa dong berpegang pada itu terus. Kemudian coba lihat di data lagi deh ya, lihat di data lagi. Itu sama, flavonoid punya, oke, tanin punya, saponin punya, terpenoid punya, ya. Cuman steroid juga nggak ada semua gitu, alkaloid nggak ada semua gitu. Tapi setelah uji antioksidan, kenapa kok hasilnya beda gitu? Tidak tak ya, walaupun ada flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid, itu yang mendukung aktivitas antioksidannya itu belum spesifik. Jadi mana yang bertindak sebagai antioksidan itu belum nggak spesifik. Bisa, karena Anda kan pakai ekstra kasar memang. Anda kan pakai ekstra kasar, semuanya ekstra kasar kan ini. Anda kan nggak pisahkan. Nah, kuncinya tadi situ sebenarnya ada di Baikar itu tadi. Yang dia katakan ada interaksi protein dan polifenol. Itu interaksi kayak apa gitu. Kalau di Kj dan Ka kan interaksinya bisa jadi yang polifenol gitu kan. Polifenol. Sedangkan kalau udah dicampur, protein kan juga ada di coklat ya. Ada interaksi yang terjadi, apakah itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan gitu. Itu yang kayaknya perlu dicari tahu. Ibu, baik Bu. Ini Anda jelaskan apa ini kalau di bawahnya tabel ini? Nah, sekali lagi ya, ini sudah saya sampaikan ya. Dan saya sampaikan di waktu konsultasi ya. Anda sudah menyampaikan data via tabel itu nggak perlu kemudian diulang lagi via paragraf gitu. Sebenarnya di paragraf itu adalah apa? Analisis. Iya, analisis ya. Yang tadi saya sampaikan, saya tanyakan tuh terkait dengan analisis itu gitu. Ya, ini paragraf 1 dan 2 yaitu Anda mengulang apa yang ada di tabel gitu. Tidak memberikan lebih jauh lagi analisis dari data tabel tersebut gitu. Ya kan? Iya, Bu. Kan saya cari lagi. Lalu di FTIR, Anda tadi gimana dari FTIR kesimpulannya? FTIR ini pada FTIR tepung jemur terdapat vibrasi OH pada bilangan gelombang 3.342 cm, kemudian diperkuat dengan C single bond O, alkoksi pada bilangan gelombang 1103, sehingga menunjukkan adanya alkohol. Sedangkan bilangan gelombang 3089 adanya gugus menunjukkan gugus CH-sp2 stretching diperkuat dengan bilangan gelombang 889, yaitu adanya CH bending. Hal ini menunjukkan intinya saya potong ya karena nanti jam 2 akan ada ujian. Intinya bahwa di FTIR yang bisa diketahui adalah jenis-jenis gugus fungsi yang ada pada ekstra kasar Anda, begitu ya. Tidak kemudian sampai pada ini mengandung senyawa ini, mengandung senyawa itu. Ya, gitu. Jadi memang benar kesimpulan yang sudah Anda tulis di sini bahwa pada hasil identifikasi FTIR diketahui sampel memiliki gugus fungsi itu. Ya, oke gitu. Kemudian di saran tuh Anda katakan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan pangan yang tinggi antioksidan berbasis kelor dengan penambahan bahan lain.
Kenapa? Kalau kelor aja itu ternyata sudah memberikan efek antioksidan yang lebih, kenapa harus tambah bahan lain? Toh dalam penelitian Anda sudah teruji bahwa ketika ditambahi coklat malah aktivitas antioksidannya lebih rendah. Nilai IC50-nya tinggi, meningkat. Ya, karena itu untuk fortifikasi, pengembangan pangan. Ya, Jadi, tapi kan itu tidak selaras dengan hasil penelitian Anda gitu loh. Sebenarnya kok saran itu kan keberlanjutan penelitian atau ya metode. atau Anda itu modifikasi metode dari yang sudah Anda lakukan untuk memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan hipotesis awal Anda. Ya kan? Di sini kan hasilnya ternyata tambah coklat, nilai aktivitas antioksidannya malah menurun, ya kan? Iya. Jadi coba baca lagi ya. Coba baca lagi dari penelitian tuh. Apa yang biasanya dilakukan untuk sebenarnya kata-kata fortifikasi itu pasti Bu Eni juga agak-agak anti gitu kan dengan fortifikasi. Itu ada beberapa mineral, vitamin yang akan hilang dalam prosesnya. Gitu ya. Iya, Bu, baik, Bu. Nah, jadi coba selaraskan dari hasil penelitian Anda itu untuk sustainable keberlanjutan penelitian Anda, terutama dalam hal mungkin modifikasi metode atau mungkin kemudian mengganti metode dengan dengan cara yang berbeda, dan itu Anda sudah dapatkan dari kajian literatur, itu akan memberikan hasil yang mendekati hipotesis awal Anda gitu pada mulanya. Itu ya dia. Iya, terima kasih juga. Bu Eni, sampun. Nggih. Terima kasih Bu Rama. Diani nanti ini loh ya yang biar tidak sampai salah nanti di persepsinya pembaca, bahwa yang perlu digali lagi adalah atau diungkap lagi bahwa kalau menurut saya tidak rusak apa yang dimasukkan karena kehati-hatian kita, bisa jadi yang menurut saya lebih pada teman-teman semua, karena datanya kecenderungannya kan tidak hanya di Diani tetapi juga di teman-teman, bahwa keberhasilan mengekstrak sampel yang mengandung coklat kemudian dianalisa, ini yang menurut saya ditingkatkan metodenya di penelitian ke depannya gitu. Jadi bukan kemudian ketika diolah plus coklat kemudian malah rusak seperti itu, tetapi karena ada kekurangan dalam metode mengekstrak atau mengambil dari bahan yang sudah ada coklatnya untuk dianalisa. Menurut saya seperti itu ya biar tidak sampai salah persepsi, nanti orang jadi takut mengolah gara-gara seperti itu, bukan. Toh juga nanti bisa dikaitkan juga Diani bahwa memang di dalam analisa itu ada juga misalnya yang dikatakan di obat ya, kalau dikatakan obat ada yang tanpa material pembawa. Jadi kalau tanpa material pembawa biasanya memang dianalisa cepat. Tetapi kalau ada material pembawa, dia istilahnya misalnya terjebak dalam material pembawa sehingga ketika dianalisa keluarnya hanya sedikit, misalnya begitu. Yang dibaca tidak bisa 100% karena terjebak di material pembawa, dan kadang pula itu justru jadi suatu keuntungan dalam dalam pemanfaatan material. Artinya misalnya begini, vitamin C ketika berada pada pembawa dan tidak kok ada. Mana Bu Eni? Halo? Halo. Hilang kan? Ya, yuk lanjut. Oke, ini barusan Zoom-nya saya kok tiba-tiba send out. Ya, itu di Diani artinya diberikan peluang-peluang lain, kemungkinan-kemungkinan lain. Kenapa datanya seperti itu dikaitkan dengan teori-teori lain, bahwa berada di dalam material pembawa, maka dia bisa jadi rilisnya
atau lepasnya dari material pembawa itu lebih lambat, misalnya begitu-begitu. Gitu ya, sampai sini dulu biar dilanjut dengan penguji berikutnya. Silakan Pak Hana. Terima kasih Bu Eni. Pak Yun mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu izin, Pak. Tukang masak soalnya gini. Oke. Jadi ya memang poinnya. Saya belum punya ide untuk masak iya, apa. Sudah kok, sudah belanja. Oke, jadi memang tentu pertanyaan pokoknya punyamu kan itu ya. Kamu kan tujuan awal itu menambahkan apa namanya kelor dalam coklat itu ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan antioksidan dari coklat, itu kan ya. Misalnya antioksidannya meningkat, tapi ternyata hasilnya dibandingkan dengan coklat sendiri itu malah lebih kuat coklat sendiri kan ya, lebih kuat coklatnya kan ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu membahas tentang itu, tentu itu suatu kewajiban gitu dibahas terutama. Kalau untuk daun kelor dengan coklat, tadi Bu Eni beberapa memaparkan ya mungkin apa namanya ya mungkin saja bagusan kelornya gitu kan daripada yang coklatnya. Bagaimanapun kelor kan kelor tok gitu ya. Atau kalau coklat kan ya ditambah coklat gitu. Jadi ya sangat rasional lah kalau menurut saya kalau yang apa namanya yang kelor itu lebih baik ya. Kemudian yang Pak Nafi menyela. Menyela faktanya di lapangan atau ketika saya mendampingi itu ada banyak yang menyampaikan kalau misalnya dengan kapsul itu langsung ada di awal-awal diare, pada coklat tidak. Itu makanya saya tadi juga kepikirnya adalah karena dia pelan, keluarnya pelan-pelan, tidak seperti langsung di kapsul misalnya. Karena kalau itu kan tidak hanya di kita yang sedang bahas ini, di yang saya pernah cerita di combining, di grupnya food combining itu sampai dijuluki horor. Mereka tidak terlalu berani untuk langsung jus sayur itu kelor karena banyak yang di situ pun fakta-fakta di situ kalau jus kelor langsung kental seperti buat jus buah itu bisa pingsan. Itu tidak hanya di saya yang dampingi di masyarakat, di grup Facebook yang besar itu yang mereka pakai jus sayur itu mereka pun sangat hati-hati pada urusan jus kelor seperti itu. Nah di masyarakat kalau misalnya yang pakai kapsul itu misalnya menyampaikan di awal-awal itu ada diare, tapi untuk apa namanya di coklat seperti itu Pak Nabi. Ya Bu Eni ya tentang monggo Pak Nabi. Bu Eni usul aja nih, maaf mungkin usul aja mungkin di situ juga disertakan penelitian itu kan terkait dengan masa luruh ya, masa luruh suplemen maupun obat lah dalam hal ini, makanan lah dalam itu kan akan berpengaruh terhadap daya absorpsi ke dalam tubuh gitu ya. Jadi nanti ini bisa dijadikan kajian literatur juga tambahan gitu Bu Eni. Terima kasih Bu Rahma. Diani ini sudah saya record juga nanti bisa ditambahkan ya Diani. Iya, terima kasih Bu Eni. Monggo Pak Hanaf lanjut. Oke. Saya tak tanya dulu aja ya nanti setelah itu ada catatan dari saya mungkin nanti bisa tambahkan ya kemungkinan kenapa kok seperti ini dan seterusnya. Oke, Diani ini ya ini berkaitan dengan kepahamanmu ya, tentu kepahamanmu. Coba sampai membahas tentang ini ya, yang tabel 43 itu halaman 34 pas antioksidan ya. Memang ini yang saya kira yang perlu disoroti yang agak penting di antioksidan ini memang ya. Oke. Iya, Pak. Ada nilai min ya, nilai min kemudian sampean membuat narasi tentang kenapa ini min itu salah satunya apa kalau nggak salah ini ya tentang batasan konsentrasi instrumen ya, limit deteksi gitu ya. Iya Pak. Coba begini pertanyaan saya ya, ini kait dengan kepahamanmu. Coba aktivitas min ini penyebabnya secara langsung apa? Ayo, kenapa dia min? Langsung maksudnya ini kamu hitung dari data apa gitu? Kenapa ini min? Coba jelaskan saya. Karena kan itu absorbansi sampel dikurangi absorbansi kontrol
per absorbansi kontrol. Nah, absorbansi kontrolnya itu lebih besar sehingga hasilnya negatif. Sedangkan absorbansi sampelnya sendiri. Kebalik enggak, Sese. Gimana? Absorbansi sampel min absorbansi kontrol. Kebalik enggak ya? Kontrol kurangi sampel apa sampel kurangi kontrol? Oh, maaf Pak. Kontrol dikurangi sampel. Ayo mesti, enggak mungkin toh. Coba absorbansi siapa sih itu? Absorbansi senyawa apa? Absorbansi senyawa antioksidan. Nah, salah, ya toh? Salah, absorbansinya bukan antioksidan. Kamu ukurnya pada. Oh iya Pak, lupa. Ini apa? Seperti ini. Jadi yang diukur itu sisa DPPH yang tidak berikatan atau yang tidak berinteraksi dengan antioksidan. Sehingga yang dihitung itu sisanya. Nah, yang kontrol, yang diukur apanya? Kamu kan ukur absorbansi kontrol juga. Apa yang diukur di kontrol itu? Absorbansi siapa? DPPH yang belum bereaksi. Ya toh, kurangi. Nah, kemudian terangkan kenapa tadi min. Ayo. Kenapa penyebabnya apa? Langsung dari data tadi itu. Kenapa kok min itu dari mana? Berarti senyawa tidak DPPH tidak berinteraksi dengan antioksidan. Jangan gitu. Tadi loh yang kamu sampaikan tadi itu loh. Absorbansinya ini lebih besar dari ini tadi itu loh. Oh iya. Ya, kenapa kok hasilnya min coba? Ya, jelaskan. Karena absorbansi dari sampel itu lebih tinggi daripada absorbansi kontrolnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau absorbansi sampel lebih tinggi daripada kontrolnya artinya apa? Berarti DPPH yang sisa itu lebih banyak daripada yang berinteraksi. Kok aneh? Enggak kok berinteraksi gimana toh? Berarti misalnya kontrol itu DPH-nya kan 10, sehingga kue misalnya ya 10. Kok iso neng sampel kok jadi 12 itu oleh tekondi misalnya? Paham maksud saya? Iya paham Pak. Gitu kan? Misalnya DPH yang ada di kontrol itu jumlahnya 1 juta biji yo. Kok neng sampel kok iso dadi malih 1.100.000 misalnya itu dari mana asal kan enggak masuk akal kan? Enggak mungkin kamu menambahkan dari mana? Nah, terus kaitannya dengan limit deteksi itu tadi apa? Saya kurang bisa coba kamu terangkan. Kenapa kamu kaitkan dengan limit deteksi min itu? Karena pada saat pengukuran menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis itu ada limit deteksi. Maksudnya limit deteksi itu alat tersebut bisa mendeteksi konsentrasi sekian. Nah, sedangkan pada konsentrasi 50 itu di bawahnya limit. Maksudnya sehingga tidak terdeteksi. 50 itu konsentrasinya siapa? 50 dari konsentrasi awal. Konsentrasinya siapa? 50 itu. Coklat kelor jemur, Pak. Yang negatif itu. Ekstraknya ya? Bukan. Dari konsentrasi yang akan diuji ke spektrofotometer UV vis. Nah, ya 50 ppm ini konsentrasi apa toh? Kalau pertanyaan nih. 50, 100, 150, 200, 250 ini konsentrasi apa? Larutan dari ekstrak kemudian ditambahkan aquades. Ya aquades sih pelarute. Ayo, ya larut ekstrak emang itu. Loh, kok kamu kaitkan dengan deteksi emang ini kan sama UV dideteksi dia. Katanya tadi yang deteksi DPH-nya bukan sampelnya. Kok iso teko kene iku yang limit deteksi itu mana bisa? Wong yang diukur itu DPPH, bukan ekstrak ini bukan. Gimana? Iya itu tadi.
Sampean ikuti saya sambil memahami ya. Jangan-jangan sampean paham itu loh. Paham ya? Tadi kan main itu gara-gara apa secara langsung? Gara-garanya ternyata absorbansi DWPH di sampel itu lebih besar. Yang harusnya bereaksi antara sampel dengan DWPH dibanding kontrol yang masih utuh itu malah besar yang disampel gitu. Ya toh? Kan aneh itu. Aneh sebenarnya kan? Aneh enggak itu? Aneh. Aneh, ketambahan DWPH ini dari mana? Enggak tahu. Ya. Nah, itu suatu hal yang ganjil mesti. Harusnya ya paling ora podo lah misalnya enggak bereaksi sama sekali kan. Kamu sama kan membuatnya DWPH-nya yang kamu masukkan kuvat sama. Dengan yang antara kontrol dengan yang diinteraksikan dengan apa namanya dengan sampel sama kan? Sama, Pak. Secara mol sama kan? Nah itu tadi itu kan apa namanya? Ganjil itu. Ganjil kan? Nah, kemudian terus kamu kaitkan dengan tadi apa namanya? Limit deteksi. Deteksi katanya karena itu 50 ppm. ppm itu kecil sehingga tidak terdetek oleh UV loh. Yang diukur itu DWPH atau ekstraknya. ppH-nya. Lah iya, lah kok ya kamu tadi kok menjelaskannya limit deteksi kok karena konsentrasinya terlalu kecil 50 ppm itu emangnya yang ekstrak itu. Paham ya? Paham maksudnya, maaf kalau ganjil paham. Iya kan? Iya, paham. Nah, sehingga benar nggak alasanmu pakai limit deteksi tadi itu? Kurang tepat. Nah, itu nanti coba ya, Diano. Sebenarnya faktornya itu saya kira cukup banyak sekali. Coba saya tanya ya, sampean masih ingat enggak? Atau sampean punya fotonya misalnya, ketika kamu mendapat ekstrak itu yang mau di UV itu ya, yang ekstrak kemudian kamu tambahkan DWPH, ketika mau di UV itu keruh apa bening? Maksudnya bening itu terserah, misalnya bening warnanya kuning ya yang penting bening, atau bening warnanya ungu yang penting bening. Bening apa keruh? Bening, Pak. Nggak ada keruh-keruhnya sama sekali ya? Kalau yang keruh itu konsentrasi tinggi. Agak keruh sih. Tapi nggak begitu keruh. Sebenarnya itu banyak ya gangguan di sana itu kalau misalnya keruh itu pasti UV-nya nggak beres pasti. Kalau seperti itu selalu ada ketidakberesan ya. Ya karena tadi itu ada untuk keruh dan seterusnya itu yang membuat kadang-kadang kurang fit di absorbansi UV itu di sana ya. Ya jadi akhirnya begini kan Diani ya. Seperti yang Bu Ani tadi, saya sepakat sekali bahwa kemudian kamu kan menguji antioksidan dari coklat kelor misalnya ya. Ya. Kamu bisa membedakan enggak kemarin tingkat kebeningan antara yang apa namanya? Yang kelor saja dengan yang coklat kelor itu sama atau berbeda tingkat kecerahan larutannya misalnya, atau yang coklat agak keruh misalnya atau gimana? Atau yang coklat itu sulit, Pak. Maksudnya sulit kan waktu sampel hasil ekstraksi ditambah aquades. Nah, coklatnya itu sulit. Jadi harus benar-benar ngaduknya lama gitu. Beda kalau sama kelor. Kelor lebih tingkat cepat. Kejernihannya gimana? Tingkat kejernihannya? Kelor. Sama aja? Kalau jernih kelor, tapi coklatnya itu masih ada. Endapan. Butiran-butiran itu lagi. Masalah itu di UV itu selalu masalah kayak gitu. Nah makanya tadi itu pasti itu jadi sehingga gini kesimpulannya ya kalau saya bahwa bisa jadi hasilmu ini itu tidak mewakili coklat sungguhnya antioksidannya itu loh. Ya bisa jadi karena faktor-faktor macam-macam tadi itu. Ya toh? Artinya gini artinya jangan-jangan kalau coklat itu langsung dimakan itu bisa jadi lebih tinggi daripada hasilmu ini yang kamu ekstrak dulu ini. Karena kamu kan kamu kan lewat ekstraksi kemudian kamu larutkan dengan DWPH dan seterusnya. UV-nya tadi ada kemungkinan juga mesti ada kemungkinan
kevalitannya ya nggak tahu karena mungkin faktor tadi dan seterusnya tadi itu ya. Jadi saya kok mikir ke sana sehingga belum tentu hasilmu ini benar-benar pasti coklat itu gitu loh. Ya karena tadi tinggi sekali, yang coklat malah lebih bagus ya. Saya kurang tahu apakah karena coklat itu mengandung antioksidan juga mungkin. Biasanya ada juga vitamin E gitu-gitu. Ada nggak coklat itu? Ada. Ya. Tapi kan di kelornya juga coklat kelor juga ada kan karena bukan dari coklatnya kan ya. Tambahan dari itu. Jadi itu. Oke. Nanti mungkin Diani ya, yang tadi ya, yang limit deteksi dan seterusnya, jangan tulis aja. Coba diangan-angan tadi itu dari ini penyebab minnya apa dan seterusnya itu. Ya memang apa namanya? Kalau sampel ya UV kok ada endapan dan seterusnya itu angel lah ya. Harusnya itu entah itu diulang atau gimana kalau misalnya dulu waktu misalnya nge-lab ya. Kadang mahasiswa itu kurang menyampaikan bimbing ketika waktu itu. Misalnya ini gini gitu. Power saja akhirnya ya tadi itu datanya bisa jadi berubah. Kemudian coba di datamu Diani yang masih tadi ya, antioksidan tadi ya. Coba digeser mana? Yang persen antioksidan tadi itu loh. Persennya dulu. Nah, ini kan ada juga ya yang CKA coklat telur angin itu kan 50 ppm kan 295 ya. Kemudian 100 itu turun banget ini loh. Mari itu naik ke 50 ini. Nah, ini saya kira jauh sekali kalau 2,95 menjadi 0,4 itu kan jauh sekali. Itu seperberapanya itu. Berapa itu? Ya kecil sekali itu. Sekian persennya jauh. Ini kamu bahas di pembahasanmu? Enggak. Kalau penurunan ini enggak. Nah, ini bisa jadi faktor-faktor kayak tadi itu. Faktor-faktor misalnya karena ini masih ada endapan dan seterusnya. Wah, angel itu. Ya, sehingga hasilnya naik turun dan seterusnya itu. Ini termasuk ini. Harusnya ini mungkin dibahas. Bagaimana membahas yang lebih rasional ya. Kayak tadi kalau misalnya ternyata kurang tepat ya mungkin nanti dibuat lebih tepat itu, yang lebih rasional ya. Seperti itu. Oke, kemudian turun dia nih ya. Coba sampean lanjut di yang antioksidan ya. Antioksidan. Kemudian terkait ini, terkait dengan antagonis coba. Antagonis itu seperti apa tadi ya nih? Antagonis itu. Coba terangkan ke saya efek antagonis seperti apa? Tidak saling mendukung. Jadi kan ada senyawa yang saling memperkuat, ada juga senyawa yang tidak memperkuat satu sama lain. Coba didetailkan lagi, diperjelas yang detail misalnya gini, misalnya langsung ke molekular, coba seperti apa misalnya? Ya karena harus paham mestinya kalau nulis antagonis itu. Buat alasan membahas juga. DPPH, antioksidan itu karena adanya senyawa yang antagonis, dia tidak bisa mendonorkan atom hidrogen kepada DPPH karena kehalang senyawa itu tadi yang bersifat tidak sinergis atau antagonis. Nah, sehingga yang antioksidan pada waktu mendonorkan ke DPPH terhambat oleh senyawa tersebut, berakibatnya yaitu ke aktivitas antioksidannya yang semakin rendah. Antagonis sama tidak sinergis itu sama enggak sih? Sama, Pak. Jangan-jangan antagonis itu dia malah menambah radikal gitu, bukan gitu ya? Bukan. Antagonis ya sama seperti tidak saling sinergis. Coba nanti dicek, jangan-jangan tidak sama itu. Misalnya gini, antagonis contohnya gini misalnya. Kalau
kalau cuma gini misalnya, cuma dia tidak mengaktifkan, maksudnya tidak mengaktifkan DWPH, sehingga DWPH tidak mau mendonorkan, itu kan berarti apa namanya, gampangannya tidak apa, ya dia diam gitu loh. Ibaratnya gini kalau gampangnya ya, misalnya ternyata kalau dikasih obat ini itu enggak, penyakitnya tetap aja gitu, tetap aja, paham ya? Itu mungkin dia sinergis atau ya sudah dia nggak punya efek apa-apa gitu. Tapi setelah dikasih nyawa itu ternyata dia malah tambah nemen lorone lah, itu antagonis. Ya coba nanti dia di cross check benar nggak antagonis itu sekedar tidak mengaktifkan obatnya gitu, ya, sehingga gambaran cara penyakit itu tetap gitu. Ya. Atau jangan-jangan antagonis itu ketika dikasih itu dia tidak, penyakitnya nggak tetap, tapi dia malah tambah parah itu. Paham dia nih ya? Iya, paham, Pak. Nah, coba nanti dicek dulu ya sebelum menuliskan itu. Karena itu kan dugaan yang tentu tidak dibuktikan dengan dibuktikan dengan apa ya? Cuma kamu lihat data hasilmu, kemudian supaya kamu ada pembahasan kan, kamu tulis seperti itu dugaan yang maksudnya jauh gitu loh, nggak terlihat dengan instrumen kan, nggak terlihat dengan instrumen kan, nggak terlihat dengan instrumen, maksudnya seperti itu. Makanya dicek ya bagaimana bedanya antagonis sama misalnya tidak sinergis, atau ya tadi itu tetap ternyata gitu, atau kalau penyakit tambah parah itu antagonis atau bukan ya, penyakit tambah parah itu penyakitnya nggak tetap tapi malah tambah nemen gitu. Seperti itu. Oke ya, untuk apa namanya, untuk reaksimu sudah ya, kemarin sudah revisi sudah, betul kan? Saya harap sampean paham dengan reaksi itu ya. Soalnya kemarin revisi bolak-balik aja nih. Kemudian ini, ya terkait dengan, saya langsung aja ya, Bu Rama tadi sudah dengan apa namanya, dengan saran-saran tadi ya, mungkin kalau Diani apa namanya, ketika nge-lab itu merasa ada keganjilan, misalnya terkait tadi ya, UV-nya misalnya keruh, itu apakah ada solusi misalnya? Sehingga kalau sampean misalnya menggunakan alasan tadi ya, jadi ketika UV ternyata misalnya hasilnya ini sebenarnya nggak bening-bening amat, sehingga sangat berpengaruh di apa namanya, di absorbansi UV. Nah itu misalnya apakah ada yang perlu diperbaiki terkait dengan metodemu itu loh, yang mungkin sampean merasa kayaknya penyebabnya ini deh gitu, yang kurang baik sehingga perlu ini untuk menghasilkan data yang lebih baik gitu ya, kaitkan dengan ini ya. Coba sampean ingat-ingat aja, atau sampean punya foto-fotonya lengkap misalnya bagian apa itu ya, termasuk tambahkan di saran ini ya kan. Nah, itu. Oke, jadi itu ya. Jadi dari saya itu, catatan saya tadi itu bahwa belum tentu ya, artinya belum tentu bahwa hasil ini fix mewakili coklat tadi ya. Karena ada beberapa faktor yang perlu ditengok juga tadi ya. Terkait dengan tadi salah satunya ya, apakah ekstrakmu itu benar-benar bagus itu ketika dianalisa UV dan seterusnya itu. Ya. Sehingga Bu Eni tadi benar ya, Bu Eni tadi benar bahwa mungkin ya salah satunya tadi itu ya, ada ketika dia terikat pada suatu bahan ya, mungkin dia bisa jadi lepasnya lebih melambat ya, secara rilis itu di teori obat itu ya, lambat sehingga hasilnya pun menjadi sangat lemah dan seterusnya. Itu perlu kamu nantilah ya, diperbaiki alasan-alasan yang tadi mungkin kurang pas ya dia nih ya, dengan masukan-masukan penguji tadi ya, termasuk pembimbing juga gitu, biar lebih rasional itu, tidak terlalu. Oke, saya kira itu dari saya cukup Bu Eni, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Hanafi. Mana Bu Eni ya? Bu Ayun monggo langsung, anak wong kabeh. Halo, Inge. Saya sudah, saya. Ditinggal. Nabi nggak sabaran. Burung masak kayak buku. Maaf. Ngomong kan
santai direkam mau tinggal lungo kan. Kok ana rekamane delok. Kok ana rekamane ngono kan. Wis ndang masak kayak buka wis. Sakno Bu Ayun lho. Berikutnya Bu Ayun ya. Pak Nami soalnya setelah ditunggu juga. Halo Bu Ayun. Halo. Halo. Kirain Bu Ayun lama mungkin saya ya, biasanya lama mungkin. Kedap saya belnya Bu Ayun ya. Kok Bu Ayun belum ada tanda-tanda? Halo. Ini waktunya siapa ini? Masih Pak Anap ya? Waktunya Bu Ayun. Ampun waktunya Bu Ayun, monggo. Aku keturun Bu Ayun, sorry. Percaya. Ya. Pejuang tahajud. Barokah. Tidurnya barokah. Iya. Saya mau di mau tahu aja sih. Iya, terima kasih Cindy Naskaimu. Tadi kamu sudah ini ya, diuji banyak ya, padahal tak tandai. Wes ya. Wes mau jawab apa? Jenis apa mau Diani ya? Hafalan. Kamu hafalan apa enggak? Hafalan An-Nazi'at. Iya, wes baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasqa, wasabihati sabaha, wasabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar rajifah, yauma idzi wajifah. Absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nahirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya jajratun wahidah fa idza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa Gitnadahu rabbu bilwadil muqaddasi tuwa idhaba ila fir'auna innahu tawa faqul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adabara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula antum asaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa a'tasa lailaha wa akhraja duhaha
wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum fa idza. Oke. Sekarang kalau kita bahas ini ya apa? Jadi bab 4 aja, di bab 4. Bab 4 tadi mana ya? Kalau dari penelitian, hasil penelitian itu aktivitas antioksidannya kan lemah ya, kecil sekali ya. Kemudian di sini kamu jelaskan, kamu hubungkan dengan bahwa segala sesuatu itu yang diciptakan Allah tidak sia-sia. Menurut kamu bagaimana keterkaitan antara hasil penelitian yang sudah kamu peroleh dengan ayat ini dari ayat Ali Imran ya, ayat 191. Segala ini dalam surat Al Imran, Robbana ma khalaqta hadza, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Dan dijelaskan dalam surat Al Imran tadi, Allah itu menciptakan, maaf Bu, dalam surat Asy-Syu'ara bahwa Allah itu menciptakan tumbuhan yang baik. Nah, tumbuhan yang baik itu tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya adalah kelor. Karena kelor mempunyai banyak sekali nutrisi maupun vitamin. Sehingga kelor ini dalam penelitian saya ditambahkan dengan coklat. Namanya coklat kelor. Kemudian diuji aktivitas antioksidannya dan juga kandungan senyawa metabolit sekunder apa saja yang di dalamnya. Nah, walaupun aktivitas antioksidannya rendah, tetapi itu masih memiliki antioksidan karena dibuktikan dengan semakin bertambahnya konsentrasi, semakin tinggi pula persentase dari aktivitas antioksidannya. Oke. Ya, wes, artinya kan walaupun sekecil apapun ciptaan Allah itu masih ada manfaatnya ya. Apalagi kelor ini sudah terpercaya, sudah terbukti, bukan terpercaya, sudah terbukti banyak manfaatnya. Coba di bab 1 tentang apa ya? Coba bab 1 yang ada gunung-gunung itu, ciptaan Allah itu tentang gunung. Kenapa di situ setelah ya di artinya itu kan Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pemberat ya. Apa kaitannya dengan penelitian ini? Bahwasanya surat Al-Luqman ayat 30, nomor surat 31 ayat 10. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segalanya padanya segala macam jenis binatang, dan kamu turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi intinya di ini Bu, kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Artinya dengan keberadaan gunung-gunung ini akhirnya apa? Jadi bumi ini akan stabil ya? Begitukah? Nggih, Bu. Karena gunung sebagai paku bumi. Paku bumi. Oke, sekarang hukum bacaan dari ini surat Al-Luqman langsung aja terakhir. Ya,
Kamu baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir wala. Maaf. Khalaqas samawati biwairi amadin tarohnaha wa alqa Karau ya. Khalaqas samawati biwairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa basta fiha min kulli Tamida dabbah. itu antamida. Ada ya mati atau enggak itu? Ya, panjang. Tidak ada, Bu. Itu ada ya-nya juga. Antami dabiti. Mi-nya panjang atau pendek? Mina panjang. Nah, panjang. itu. Kamu tadi pendek. Wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa basta fiha min kulli dabbah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Hukum bacaan. Hukum bacaan di sini ada alif lam. Namanya alif lam samsiah. Kemudian di sini ma tabi'i. Karena ada fathah ketemu dengan alif. Wawu ketemu alif dalam bentuk fathah, ini juga mat tabi'i. Biwairi ini namanya mat lain. Karena ada fathah, kemudian huruf setelahnya yaitu ada ya sukun atau wawu sukun. Amadinta. Ini hukum bacaannya ifa. Karena ada tanwin bertemu dengan ta, salah satu huruf ifa. Tarau, row ini juga termasuk mat lain. Kemudian naha, mat iwat, karena di akhir dan terdapat mat tabi'i. Kemudian wa'al. Oke, sawas. Bagus, tadi ya. Cukup Bu Eni dari saya. Ya Bu Ayun, matur nuwun. Yeah. Ini di berikutnya gimanakah ini? Kita minta Diani live atau langsung saja? Ngoten nggih tiap ya. Gimana? Tiap lulus. Iya langsung aja Bu Ayun iki lho, tuku nang warung sebelah. Hanya ini. Masa foto jam loro aku. Jam loro bisa. Iya. Ya itu Beni tadi itu sebenarnya pada sesi konsultasi kemarin tuh sudah cukup aktif loh Diani, ya enggak? Ya kan Diani ya udah cukup aktif. Tapi saya nggak tahu nih, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan lagi supaya pemahamannya terhadap penelitianmu sendiri ya, penelitian sendiri nih ya. Itu lebih komprehensif lagi, terutama tadi yang dibilang oleh Pak Nabi dan juga sudah diberikan petunjuk oleh Bu Eni untuk menganalisa data yang kamu hasilkan, pola data, bagaimana caranya membahas baik dari tingkatan tingkatan basic ya dari pola datanya maupun dari skala molekuler, gitu ya Diani ya. Jadi Bismillah ini lulus dengan revisi Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, saya mungkin nambahkan sedikit kasih, ya. Karena dari wong kimia sing nguji ya. Nah, masa aku nguji agak. Simplisia itu kok ada apa nanti ini ya. Simplisia itu apa? Diani. Kok tadi di pembahasan kok kamu ngomongnya simplisia itu untuk memperluas permukaan. Apa gitu dah? Serbu. Ya, serbu kelor itu tadi. Oh, kamu coba cek di pengertian aslinya simplisia itu apa? Kayaknya bukan itu, bukan serbu. Jadi simplisia itu adalah bahan alam yang masih belum diolah, ya. Bukan serbu. Coba mungkin nanti pembahasannya di ini ya. Ada juga kata-kata signifikan. Nah, mungkin hanya berbeda saja, jangan ngomong signifikan, karena signifikan itu di ini ya, untuk yang hasil statistik kita bisa ngomong signifikan dan tidak.
Jadi kalau hanya kamu pemaparan data secara deskriptif, nggak usah ngomong signifikan, hanya berbeda begitu, sedikit berbeda, tidak ada perbedaan, begitu saja ya. Nggak usah ngomong signifikan ya, Dian. Gitu. Wes UN, sorry. Oke. Lintas. Ujinya. Oke, matur nuwun Bu Ayun. Saking Pak Hanafi. Saking Bu Ayun sudah meluluskan belum? Sudah, wes oke lulus. Iya lulus Bu Eni. Tadi Diani ya mungkin untuk pembahasan yang kiranya belum rasional ya atau belum tepat dibenarkan ya, nanti dicari siap, Pak. Ya. Iki foto bareng Diani ki wis terakhir loh iki. Aku kaosan ya lagi ini. Iya, aku ya lagi. Ngarep foto itu. Aku masih jilbaban mang ya turu ya. Saya rasa ini langsung rekamannya ya Diani ya, buat kenang-kenangan kalau perlu. Kenangan pahit atau kenangan manis ya. Lulus Bu Eni. Insya Allah kenangan manis. Alhamdulillah. Nggih lulus wes. Kita nang balik ngulek Pak Hanafi. Aku lanjut nguji sama Bu Eni ki wes Bu Eni ayo. Alhamdulillah. Ini foto barengnya masalahnya kita harus buka layar ya. Iya lah. Pembimbingnya saya cari posisi soalnya. Di banyak kejepitan. Oke, monggo yang lainnya untuk membuka layarnya. Gak terlalu kondusif memang untuk kita nguji sore-sore. Oke. Yang lainnya teman-teman juga silakan membuka, menyaksikan. Ini kedua ya dari rombongan untuk lulus. Alhamdulillah. Di berikutnya ini Laili sudah siap. Yang mau ujian dengan Bu Eni mantap, menghantarkan banyak sarjana kimia. Iya, Bu Eni kayak teman-teman ini semester kemarin. Saya baru sekarang. Oke. Diani silakan ya, selamat hari ini Diani dinyatakan lulus. Tapi nggak apa-apa, nggak kaos yuk buka. Jadi buka kaos ya. Nggak apa itu. Buka kameranya maksudnya. Kita harus pakai baju apa adanya. Menunjukkan bahwa kita cinta keluarga ini. Cinta dasar. Sehingga nggak bisa ngantor. Cinta dasar. Oke, selamat ya Diani. Semoga ilmunya berkah. Selama kuliah di UIN ya, selamat. Semoga apa-apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, Ustadz Ustadzah semuanya ya, yang mulai Diani awal masuk UIN hingga sekarang banyak ilmu tentunya yang didapat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, yang bagus-bagus silakan untuk diambil. Kalau ada yang jelek-jelek ya jangan ditiru ya. Termasuk jangan disebarluaskan. Ya, silakan Diani untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Eni, Bu Rahma, Pak Hanafi maupun Bu Ayun atas bimbingan yang diberikan selama ini. Baik bimbingan revisi maupun apapun, saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah yang lebih baik dan semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga kepada penguji-penguji terima kasih ya masukan-masukannya untuk kebaikan naskah Diani. Saya juga mohon maaf selama menjadi pembimbing masih banyak kekurangan, sangat banyak kekurangan, terutama untuk kalau sesi lulusnya bareng-bareng begini, wah ya harap maklum ya. Perhatiannya sangat dibagi-bagi. Insya Allah cukup ngoten, kita tutup dengan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah di screenshot kah? Udah.